Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari materi kami mengenai sistem indera. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanya Aulia Syakira. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian rekan-rekan saya pada hari ini, yang pertama ada Darlin, kemudian yang kedua ada Fernando, yang ketiga ada Nazara, yang keempat ada Roy, yang kelima ada Sebastian, dan yang keenam ada Fiona. Adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini adalah pengertian dari sistem indera. Kemudian kami akan menjelaskan macam-macam sistem indera. Yang pertama ada indera pembau, yang kedua ada indera perasa, yang ketiga ada indera penglihatan, yang keempat ada indera pendengaran, dan yang terakhir ada indera peraba. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera, terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Alat indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang berdasarkan fungsinya. Sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu intoreseptor dan eksoreseptor. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sel reseptor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interoreseptor dan eksoreseptor. Nah, apa sih interoreseptor? Interoreseptor ini adalah sel reseptor yang berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel interoreseptor terdapat pada sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Sedangkan eksoreseptor adalah kebalikan dari interoreseptor. Eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Yang termasuk eksoreseptor yaitu ada indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, dan indera peraba atau kulit. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk indera pembau akan dijelaskan oleh Sebastian. Untuk indera perasa akan dijelaskan oleh Nazara. Kemudian untuk indera penglihatan akan dijelaskan oleh Fiona. Kemudian indera pendengaran akan dijelaskan oleh Roy. Dan yang terakhir indera peraba yang akan dijelaskan oleh Fernando. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan kita mengenai sistem indera. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat indera pembau atau hidung. Indera pembau merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera pembau berperan untuk mendeteksi bau atau aroma dan sebagai jalan pernapasan. Indera pembau memiliki hubungan yang kuat dengan kegiatan perasaan dan pengaruh masyarakat. Bau merupakan faktor motivasi utama dalam perilaku manusia, memainkan peran penting dalam pola perilaku. Bau mempengaruhi area otak yang berhubungan dengan emosi, perasaan, memori, dan motivasi, yang dapat menyebabkan respon perilaku tertentu. Adapun bagian yang sangat sensitif terhadap bau terdapat pada bagian atas di dalam rongga hidung. Hidung juga merupakan pintu masuk udara pernapasan ke dalam tubuh. Di dalam pintu rongga hidung, terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring udara yang dihirup. Yang pertama yaitu struktur anatomi indera pembau. Yang pertama, tulang hidung fungsinya melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Yang kedua, rongga hidung berfungsi adalah untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh, tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Yang ketiga, lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang keempat, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Yang kelima, selaput lendir atau mukus berfungsi tempat menempelnya kotoran sebagai indera pembau. Yang keenam, serabut saraf ke otak berfungsi untuk mengirimkan sinyal yang diterima oleh reseptor. Yang ketujuh, serabut saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan ke otak. Yang kedua adalah fungsi indera pembau. Yang pertama, pernafasan. Fungsi pertama dari indera pembau adalah untuk bernapas.
Udara akan mengalir masuk serta keluar selama bernapas normal. Udara nantinya akan masuk ke dalam tubuh lewat hidung serta dihangatkan, dilembabkan, dan disaring. Panas dan juga kelembapan yang sama nantinya akan ditangkap setiap Anda menghembuskan napas. Yang kedua yaitu penciuman. Penciuman juga menjadi fungsi dari indera pembau. Penciuman merupakan komponen kunci ingatan, ketertarikan fisik serta koneksi emosional. Saraf penciuman merupakan saraf kranial yang membuat komunikasi antara hidung dan otak terjadi. Yang ketiga yaitu pembau. Fungsi indera pembau juga berhubungan erat dengan indera perasa atau indera pengecap. Meski indera pengecap terpisah dari penciuman, akan tetapi hidung mempunyai peran penting tentang bagaimana cara lidah bisa merasakan rasa. Yang ketiga yaitu gangguan pada indera pembau. Gangguan pertama yaitu anosmia. Anosmia adalah kondisi hilang atau menurunnya penciuman yang disebabkan oleh gangguan saluran hidung, cedera kepala, dan tumor sulcus olfaktorius. Yang kedua, polip hidung. Polip hidung adalah pertumbuhan sel yang bersifat jinak di selaput lendir hidung. Dan gangguan yang ketiga yaitu salesma atau cold dan influenza atau flu. Adalah infeksi pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lidah. Nah, seperti yang kita tahu, lidah adalah sebagai indera pengecapan. Indera pengecap merupakan salah satu alat untuk merasakan rasa yang ditimbulkan oleh makanan atau bahan lainnya. Lidah juga merupakan organ muskular yang menonjol ke dalam kafum oris dari permukaan inferior. Pada manusia, hanya terdapat zat perangsang pada lidah. Zat perangsangnya adalah zat kimia yang larut dalam air, atau reseptornya adalah ludah dan langit-langit mulut. Pada permukaan lidah, reseptornya berupa tonjolan-tonjol kecil yang dinamakan papilla filiformis, papilla fungitonis, dan papilla circumvallata. Reseptornya berbentuk piala pengecap yang disebut gemma sustantorea. Pertama, struktur anatomi lidah. A. Permukaan anterior. Permukaan anterior terdiri dari beberapa bagian, yaitu puncak ujung lidah sampai ke bagian tubuh lidah. Permukaan posterior lidah bawah terdiri dari tubuh lidah dan puncak lidah. Fungsi dari bagian atas lidah adalah untuk mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. B. Akar lidah. Akar lidah terletak di antara tulang hyoid dan juga bagian rahang bawah lidah. Punggung pada bagian akar ini mempunyai posisi duduk di bagian orofaring. Akar lidah juga memiliki fungsi sebagai penggerak lidah. Karena tanpa adanya akar, lidah tak akan bisa bergerak bebas. C. Tubuh lidah 2/3 dari lidah. Tubuh lidah 2/3 merupakan tubuh lidah yang memiliki bagian kasar dinamakan papilla lingual dan dikelilingi oleh gogo lateral dan permukaan anterior. Papilla di tubuh lidah ini memiliki fungsi untuk mendeteksi rasa yang berbeda dari setiap makanan, minuman, atau benda asing yang masuk ke mulut. D. Lingual tonsil. Lingual tonsil merupakan bagian dari sistem limfatik. Fungsi utama tonsil adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. E. Adenoid. Adenoid adalah bagian dari lidah yang mempunyai fungsi untuk memerangi infeksi. F. Kuncup lidah. Kuncup lidah adalah struktur yang terdapat pada bagian permukaan lidah dan memiliki tugas sebagai pencipta resep untuk rasa. G. Frenulum. Frenulum merupakan bagian lidah yang memiliki bentuk lapisan tipis jaringan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung di antara lidah dengan dasar mulut. H. Otot lidah. Otot lidah merupakan bagian yang tak kalah penting dari lidah. Karena tanpa adanya otot, maka lidah tidak akan bisa bergerak. Yang kedua yaitu fungsi indera pengecap. Alat pengecap. Semua papillae pada lidah memiliki alat perasa
untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa pengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Membantu komunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Membantu mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Membantu menelan makanan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam organ pencernaan. Ketiga, yaitu gangguan-gangguan pada indera pengecap. A. Glossitis atau peradangan lidah, bisa akut maupun kronis. Gejalanya berupa adanya ulkus dan lendir yang menutupi lidah. B. Yaitu leukoplakia, ditandai oleh adanya bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah, juga pada selaput lendir pipi dan gusi. Biasanya sangat terlihat pada orang yang perokok. Di sini saya akan membahas tentang alat indera penglihat atau mata. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas cahaya pada retina, lalu dengan perantaraan serabut-serabut nervus opticus mengalihkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor pekat cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Selanjutnya yaitu struktur anatomi indera penglihat. Yang pertama, dinding bola mata. Dinding bola mata dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, sklera. Sklera merupakan bagian dinding bola mata yang terdiri atas jaringan ikat kuat yang tidak bening dan tidak kenyal dengan tebal kurang lebih 1 mm. Lapisan kedua yaitu kornea. Pada bagian depan sklera terdapat bagian bening yang terlihat cembung. Bagian ini disebut kornea. Kornea berfungsi untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Lapisan ketiga yaitu retina. Retina adalah bagian dinding paling dalam dari mata yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda karena memiliki sel yang peka terhadap cahaya. Yang kedua adalah iris. Iris merupakan bagian dari uvea anterior dan melekat di bagian perifer dengan badan siliar. Iris berfungsi untuk mengatur pergerakan pupil sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Yang ketiga yaitu pupil. Pupil adalah bagian lubang yang terdapat pada bagian tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, lensa. Lensa sangat penting karena sebagai respon terhadap sinyal saraf dari otak. Lengkung permukaannya dapat mencembung sehingga memungkinkan terjadinya akomodasi. Yang ketiga yaitu pupil. Pupil adalah bagian lubang yang terdapat pada bagian tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, lensa. Lensa sangat penting karena sebagai respon terhadap sinyal saraf dari otak. Lengkung permukaannya dapat mencembung sehingga memungkinkan terjadinya akomodasi. Yang kelima, kelenjar lakrima atau kelenjar air mata. Kelenjar lakrima merupakan bagian mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata yang akan membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, menjaga mata dan kelopak mata bagian dalam agar tetap lembut dan sehat. Yang keenam, saraf optik. Saraf optik merupakan bagian yang berfungsi untuk memberikan informasi visual yang diterima dan diteruskan ke otak. Yang ketujuh, titik buta. Titik buta merupakan bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju ke otak. Selanjutnya yaitu fungsi indera penglihat. Indera penglihat memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi.
Mungkin komunikasi dengan mata tidak selalu dilakukan, namun terkadang bisa memberikan kode dengan mata untuk mengisyaratkan sebuah tindakan. Fungsi yang kedua sebagai keseimbangan. Mata sebagai keseimbangan akan membuat bisa berdiri dengan tegak karena mata merupakan bagian kecil dari sistem vestibular, yaitu sistem keseimbangan tubuh. Fungsi yang ketiga yaitu koordinasi. Dengan menggunakan mata akan mendapatkan informasi secara visual, sehingga otak akan siap dan juga mengerti tindakan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, gangguan pada indera penglihat. Yang pertama, mata hipermetrop. Penyebab penderita hipermetrop karena lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Gangguan ini dapat dibantu dengan lensa positif atau cembung. Yang kedua, mata miopi. Penyebabnya adalah lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Gangguan ini dapat dibantu dengan lensa negatif atau cekung. Yang ketiga, buta warna. Buta warna merupakan penyakit mata yang bersifat menurun. Mata yang normal mempunyai 3 macam sel konus yang semuanya bekerja dengan baik. Bila satu macam atau lebih sel konus rusak akan menyebabkan terjadinya buta warna. Beberapa macam buta warna yaitu mata dikromat dan hijau. Yang keempat, katarak. Katarak yaitu pengaburan lensa. Gangguan ini dapat menyerang sebagian atau seluruh lensa mata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan indera pendengaran. Adapun organ indera pendengar merupakan telinga yang mempunyai peranan penting dalam proses mendengar dan keseimbangan. Indera pendengaran termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara dan dapat pula berasal dari benda padat atau benda cair. Antara benda yang bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. 1. Struktur anatomi indera pendengaran. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga sampai membran timpani. Daun telinga terdiri dari tulang rawan, elastin, dan kulit. Pada liang telinga, sepertiga bagian luar adalah rangka tulang rawan, sedangkan 2/3 bagian dalam adalah terdiri dari tulang. Bagian kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri dari membran timpani sampai tuba eustachius, yang terdiri dari tulang-tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang telinga tengah saling berhubungan satu sama lain. Processus malleus melekat pada membran timpani, malleus melekat pada incus, dan incus melekat pada stapes, dan stapes melekat pada oval window. Saluran eustachius menghubungkan ruang telinga tengah dengan nasofaring, sehingga berfungsi sebagai penyeimbangan tekanan udara pada kedua sisi ruangan tersebut. Bagian ketiga adalah telinga bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang berbentuk spiral. Ukuran panjang koklea berkisar 3 cm dan juga terdapat vestibular yang terdiri dari 3 buah kanalis semisirkularis. 2. Fungsi indera pendengaran. Yang pertama adalah sebagai alat indera pendengaran. Fungsi utama telinga adalah sebagai alat indera pendengaran. Dengan telinga, kita bisa mendengarkan getaran suara sehingga kita bisa mendengar. Organ telinga menangkap getaran gelombang suara yang masuk dari telinga bagian luar. Setelah itu, gelombang tersebut akan melalui beberapa proses tahapan, lalu diterima oleh otak dan direspon sehingga suara bisa kita dengarkan. Sebagai pengatur keseimbangan tubuh adalah bagian kedua. Selain untuk mendengar, telinga juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Terdapat struktur khusus pada organ telinga yang memiliki fungsi sebagai pengatur dan menjaga keseimbangan tubuh, karena telinga juga berhubungan dengan saraf-saraf otak. 3. Gangguan indera pendengaran. Yang pertama adalah labirintitis. Adalah gangguan pada labirin di dalam telinga. Yang kedua adalah meniere, yaitu timbulnya pusing mendadak disertai tuli dan titinus. Yang ketiga adalah tinnitus, yaitu gangguan pendengaran dengan keluhan perasaan mendengar bunyi tanpa ada rangsangan bunyi dari luar. Indra Praba. Indra Praba adalah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda
melalui bagian tubuh manusia yaitu kulit. Kulit manusia sendiri bisa merasakan segala jenis ragam tekanan, tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Pada kulit terdapat beberapa reseptor untuk mendeteksi sesuatu, antara lain Meissner, terletak dekat permukaan kulit, berfungsi untuk menerima rangsangan, sentuhan, atau raanan. B. Pacini, berfungsi menerima rangsangan tekanan. C. Ruffini, berfungsi untuk menerima rangsangan dingin. D. Koprsuka, ujung saraf terbuka, peka terhadap rangsangan. Struktur anatomi indera peraba. A. Epidermis. Epidermis merupakan beberapa macam lapisan kulit manusia yang terluar yang dinamakan kulit ari, yakni lapisan kulit yang tahan terhadap air dengan ketebalan berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. B. Dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang berada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis, yakni sekitar 2,5 mm, yang terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Fibrolas, 2. Makrofag, 3. Asiposiot. C. Hipodermis. Hipodermis merupakan bagian kulit yang berada di bawah lapisan dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan fungsi lain yakni untuk menahan di bagian tubuh. 2. Fungsi indera peraba. Pelindung tubuh. Dengan adanya indera peraba kulit sebagai bagian paling luar dari tubuh, maka tubuh akan terlindung dari segala ancaman yang seperti sinar matahari dan lain-lain. B. Indera peraba. Kulit memiliki begitu banyak ujung persyarafan sehingga pada saat menerima rangsangan akan langsung dirasakan tubuh. C. Alat pembuangan. Indera peraba yakni kulit adalah tempat keluarnya keringat, yakni sisa dan metabolisme yang terdiri dari banyak unsur yang sudah tidak diperlukan tubuh. 3. Gangguan indera peraba. A. Alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah perubahan kemampuan tubuh yang didapat dan khas untuk bereaksi terhadap zat, alergen, antigen, yang menempel atau masuk ke dalam tubuh. B. Jerawat atau akne. Masalah yang sering terjadi pada kulit berminyak adalah jerawat. Pada dasarnya, jerawat disebabkan oleh tumbuhnya kotoran dan sel kulit mati yang mengakibatkan folikel dan pertumbuhan sebum terhambat. Tumbuhan kulit. Tumbuhan atau tumor pada kulit ari berupa penonjolan yang terjadi karena penambahan banyaknya sel yang berlebihan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.